Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala dengan suatu amalan yang menjadi sumber kehidupan hati bagi orang-orang beriman, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i. Kita senantiasa mohon kepada Allah Jalla fi'ula untuk diberikan niat-niat yang ikhlas. Kita datang ke majlis yang mulia ini semata-mata hanya lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat serta mendatangkan keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah bagi orang-orang beriman, kepada khatamun nabiyyin dan sayyidul mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji sirah manusia termulia, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk pembahasan al-mabhath al-awwal dari pasal yang kedua. Pembahasan yang pertama dari pasal yang kedua tentang bad'ul wahyi, ya permulaan wahyu. Bagaimana wahyu turun pertama kali kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setelah di pertemuan yang lalu kita bahas muqaddimah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempersiapkan
Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebelum turun wahyu kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berta'abbud, berkhalwah di Gua Hira sampai turun ya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menandakan diangkatnya beliau sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Alu Zaid hafizahullah tabaraka wa taala, an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, annaha qalat, bahwasanya ia berkata, menceritakan tentang yakni wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Ya. Wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah. Wahyu ya, yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau bermimpi di dalam tidur beliau, ya, kecuali mimpi tersebut datang ya seperti yakni cahaya di pagi hari. Thumma hubbiba ilaihil khala, kemudian Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cinta untuk menyendiri. Untuk menyendiri. Allah jadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni condong kepada al-khala, ini menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa menyendiri di Gua Hira. Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyendiri di Gua Hira berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya tentang makna ta'abbud. Bagaimana ta'abbudnya Nabi di Gua Hira sebelum turunnya wahyu kepada beliau. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya beliau menyendiri berta'abbud di Gua Hira ya beberapa malam. Qabla an yanza'a ala ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Sebelum Nabi ya kembali menemui keluarga beliau, menemui Khadijah, kemudian berbekal ya untuk kembali ke Gua Hira. Thumma yarji' ila Khadijah radhiyallahu anha fayatazawwadu limithliha. Setelah Nabi ya berdiam di Gua Hira beberapa malam, maka Nabi turun menemui Khadijah. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya bahwasanya di antara amalia, di antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan setelah beliau turun dari Gua Hira, apa yang Nabi lakukan? Tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, selesai tawaf baru masuk ke rumah menemui Khadijah. Seperti itu. Ya, setelah beliau turun dari Gua Hira, maka Nabi tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian baru menemui ya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha,
kemudian menyiapkan ya perbekalan untuk perjalanan berikutnya. Hatta ja'ahul haqqu, ya sampai datang al-haq. Terus seperti itu. Ya, Nabi berbekal, kemudian naik ke Gua Hira, ya, beberapa malam sampai bekalnya habis baru turun. Ya, kembali ke Khadijah, menyiapkan bekal lagi. Kemudian naik ke atas lagi. Sampai kapan? Sampai datang al-haq. Wa huwa fi ghari Hira, ini sampai datang wahyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah seorang malaikat. Faqala, kemudian malaikat tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesendiriannya. Kata malaikat, "Iqra." Bacalah. Qala ma ana biqari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku bukan orang yang bisa baca. Ya saya enggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahdu. Kata Nabi yang mulia, maka malaikat tersebut yakni mendekapku, ya, didekap oleh malaikat tersebut hatta balagha minnil jahdu, sampai aku benar-benar merasakan kepayahan. Didekap oleh malaikat, ya, diperintahkan untuk membaca. Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Didekap oleh malaikat tersebut, ya. Thumma arsalani, kemudian aku dilepas. Thumma qal, kemudian malaikat berkata lagi, Iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, kata Nabi, aku enggak bisa baca. Aku enggak bisa baca. Ya. Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyata hatta balagha minnil jahdu. Maka tatkala aku jawab enggak bisa baca, malaikat tersebut kembali mendekapku. Ya, didekap dengan keras, ya, sampai aku merasa kepayahan. Thumma arsalani, kemudian aku kembali dilepaskan oleh malaikat tersebut. Faqala, dan dia kembali berkata di kali yang ketiga, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku mengatakan, ya aku enggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani, maka di kali yang ketiga malaikat pun mendekapku, ya, dia mendekapku. Thumma arsalani, kemudian dia melepasku. Faqala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian malaikat berkata, ya, membawakan firman Allah tabaraka wa taala di awal-awal surat Al-Alaq. Ya, inilah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda nubuah beliau. Ya, sebagai pertanda diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia, ya, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah nama Rabbmu yang maha mulia. Ya, terus sampai ayat yang kelima. Inilah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu, ya, yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sebagai pertanda kenabian beliau. Ya. Setelah turunnya wahyu tersebut, maka status Muhammad bukan lagi manusia biasa. Ya. Tapi status beliau adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian tersebut,
faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Maka setelah kejadian tersebut, Nabi segera pulang bergegas ya untuk kembali ke rumah beliau dalam kondisi hati yang sangat ketakutan. Yarjufu fuaduhu. Ya, Nabi kembali ke rumah beliau dalam kondisi merasa ketakutan. Hati beliau merasa takut. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwailidin radhiyallahu anha. Maka Nabi pun menemui istri beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seraya berkata, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku. Ya, tolong selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka Khadijah ya menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditenangkan oleh Khadijah sampai rasa takut hilang dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Ya, setelah Nabi ya merasa tenang, hilang rasa takut dari hati beliau, barulah Nabi bercerita kepada Khadijah tentang apa yang beliau alami di malam hari itu. Nabi ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha kejadian yang beliau alami semalam ya di Gua Hira. Nabi yang mulia berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku ya merasa takut dengan kondisi diriku. Aku khawatir ya dengan kondisi diriku. Aku sangat merasa takut dengan jiwaku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah bintu Khuwailid berusaha untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tugas seorang istri yang salihah, berusaha untuk menguatkan suaminya. Ya. Maka Khadijah berkata kepada Nabi, kalla, sekali-kali tidak. Ini kamu enggak usah takut. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Kata Khadijah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak mungkin menghinakan engkau selama-lamanya. Ya, tidak mungkin. Allah akan menghinakan engkau, wahai suamiku, wahai Muhammad. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menyambung tali silaturrahim. Wa tahmilul kalla. Engkau adalah orang yang siap menanggung beban orang lain, ya. Membantu beban orang lain, meringankan beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang enggak punya, yang menolong orang-orang fakir dan miskin. Wa tuqrid dhaifa. Engkau biasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau senantiasa berada di atas ya pihak yang benar atau bersama pihak yang benar. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang di atas kebenaran. Maka tidak mungkin Allah menghinakan engkau, wahai suamiku. Khadijah bintu Khuwailid ya, beliau berdalil bahwasanya Allah tidak mungkin menghinakan Nabi dengan karakter dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lihat dari yakni akhlak dan perangai Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang senantiasa ya berbuat kebaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyambung tali silaturrahim, biasa yakni meringankan beban orang yang kesulitan, membantu orang-orang fakir dan miskin, memuliakan tamu ya bersama orang yang benar. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan yakni menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Khadijah ya menenangkan hati suaminya, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Fantalaqat bihi Khadijah radhiyallahu anha
hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Maka kemudian Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui yakni sepupu ya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah. Waraqah ini ya adalah sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Ya, masih ada hubungan kerabat dengan Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Kenapa Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah? Karena Waraqah ini seorang pendeta. Ya, di masa jahiliyah dia adalah ya seorang pendeta Nasrani yang berjalan di atas agama Nasrani yang masih lurus. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan Waraqah ini ya beliau biasa menulis ya dengan bahasa Ibrani. Biasa menulis dengan bahasa Ibrani. Fayaktub minal injili bil ibraniyati ma sya'allahu an yaktub. Maka Waraqah menulis ya kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ya, dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Artinya Waraqah bin Naufal itu tahu ya tentang sosok Rasul yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman. Kenapa? Karena dia membaca kitab Injil. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Injil ya tentang sosok Nabi di akhir zaman tersebut. Maka Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke Waraqah bin Naufal. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan pada saat itu kondisi Waraqah bin Naufal itu sudah dalam kondisi usia yang sangat lanjut. Ya sudah sangat sepuh. Syaikhan kabiran. Ya sudah sangat sepuh. Ya bahkan ya beliau sampai mengalami kebutaan pada kedua matanya. Ya karena faktor usia. Ya sampai kedua matanya buta. Qad ami, sudah enggak lagi melihat. Qalat lahu Khadijah. Tatkala Khadijah bersama Nabi mendatangi Waraqah bin Naufal, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, tolong dengar ya cerita dari anak saudaramu." Ini dari Rasulullah SAW. Ya tolong dengarkan cerita yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah bin Naufal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, apa yang engkau lihat? Ya apa yang kau lihat? Apa yang kau alami? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Maka Nabi ya menceritakan semuanya apa yang beliau alami di Gua Hira kepada Waraqah bin Naufal. Ya Nabi ceritakan secara detail kepada Waraqah bin Naufal. Faqala lahu Waraqah. Maka setelah Waraqah bin Naufal mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa yang Nabi alami di Gua Hira tersebut, Waraqah faham. Kenapa? Karena Waraqah punya ilmu. Ya, dia punya ilmu dari kitab yang dia baca, dari kitab Injil yang dia baca. Maka setelah beliau mendengarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada beliau, maka Waraqah berkata, ya, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus, yakni malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ya, yang mendatangi engkau di malam itu, yang memerintahkan engkau untuk membaca, yang mendekap engkau di malam itu adalah namus, yakni malaikat Jibril yang dahulu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
Itulah malaikat Jibril. Ya. Kemudian kata Waraqah, ya laitani fiha jada'an, ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Kemudian Waraqah mengatakan, ya aduhai, seandainya aku masih memiliki kekuatan, ya aku masih muda. Sesungguhnya ya aku, atau seandainya aku masih hidup tatkala kaummu mengeluarkan engkau dari kampung halamanmu. Jadi Waraqah berangan-angan, kalau seandainya tatkala Nabi sudah mendakwahkan Islam kepada kaumnya, kemudian kaumnya mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah ingin bersama Nabi. Ya, Waraqah ingin ada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, sekiranya tiba waktunya, ya, dan aku masih muda, aku masih kuat fisikku, seandainya kaummu mengeluarkan engkau, aku masih hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi yang mulia bertanya kepada Waraqah, ya, merasa heran. Apakah mereka akan yakni mengeluarkan aku dari kampung halamanku? Lihat bagaimana Waraqah bin Naufal ya tahu tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sosok Nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman itu akan diusir oleh kaumnya, akan hijrah dari kampung halamannya ke tempat lain. Maka Waraqah berharap kalau seandainya dia masih hidup, ya, maka Waraqah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Waraqah, qala na'am, betul wahai anak saudaraku. Ya, kelak engkau akan diusir oleh kaummu. Ya, kelak engkau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Kata Waraqah, tidak ada seseorang yang datang dengan membawa sebagaimana yang engkau dakwahkan, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Ya, tidak ada seorang pun yang dia datang membawa apa yang akan engkau dakwahkan nanti, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Wa in yudrikuni yaumaka ansuruka nasran muazzara. Kemudian kata Waraqah, ia berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ya aku masih mendapati tatkala engkau sudah mendakwahkan ya agama yang hak, kemudian engkau dimusuhi oleh kaummu, maka aku akan menolongmu ya dengan sekuat yang bisa aku lakukan. Kalau seandainya aku masih hidup tatkala kaummu memusuhi engkau, tatkala kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu, ya, maka aku akan menolongmu segenap ya atau dengan semaksimal yang bisa aku usahakan, kata Waraqah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya." Ternyata enggak lama dari pertemuan tersebut Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya. Enggak lama dari pertemuan tersebut Waraqah bin Naufal yang meninggal dunia. Padahal dia punya keinginan, punya harapan. Kalau seandainya ya kelak Nabi sudah diangkat sebagai seorang Rasul, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, kemudian Nabi dimusuhi oleh kaumnya, maka Waraqah akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Waraqah di antara ya orang yang yakni meyakini ya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang ya enggak lama dari pertemuan tersebut beliau meninggal dunia. Wa fatara al-wahyu, kemudian wahyu ya tidak turun dalam beberapa waktu. Kata penulis, wa an Alqamah ibni Qais, dari Alqamah bin Qais rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna awwala ma yu'ta al-anbiya'u fil manam." Sesungguhnya ya wahyu yang pertama kali datang kepada para nabi itu dengan cara mimpi, mimpi yang baik.
hatta tahda qulubuhum, sampai hati-hati mereka merasa tenang, thumma yanzilul wahyu. Ya, setelah hati mereka tenang, baru kemudian turun wahyu secara langsung, ya, kepada para nabi dan rasul dalam kondisi mereka terjaga. Tapi sebelum turunnya wahyu, ya, kepada rasul atau kepada nabi dalam kondisi terjaga, maka biasanya Allah awali dengan mimpi. Ya, dengan mimpi yang baik. Dan ini juga yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, mengomentari perkataan Alqamah di atas di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadza min qibali Alqamah nafsihi, yakni kalimat di atas adalah ini pendapat yang diucapkan oleh Alqamah. Wa huwa kalamun hasan, dan itu adalah ucapan yang baik, pernyataan yang baik. Yu'ayyiduhu ma qablahu wa ma ba'dahu, ya, yang dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang datang setelahnya atau yang datang sebelumnya. Yani apa yang Alqamah sampaikan, kata Ibnu Katsir, itulah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya, dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, tarikh al-bi'tsah an-nabawiyah. Ya, sejarah ringkas tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-hadits an fawaidil hadits, sebelum kita berbicara tentang faidah-faidah hadis Aisyah di atas, nusyiru ila tahdidi waqtil bi'tsatin nabawiyah. Maka kita mengisyaratkan terlebih dahulu, ya, tentang tahdid, yakni kapan tepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi. Ya, yakni malam tatkala turun malaikat Jibril itu kapan? Hari apa? Ini maksudnya. Ya. Ini maksud penulis tentang tarikh al-bi'tsah an-nabawiyah. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumil itsnain. Dari Abu Qatadah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Ini puasa sunnah di hari Senin. Faqala, maka Nabi yang mulia menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin adalah hari di mana diturunkan wahyu pertama kali kepada diriku. Ya. Wahina idzin fabadul wahyi kana yaumal itsnain. Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis tentang puasa Senin di atas, ya, kita tahu bahwasannya permulaan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada hari Senin. Ya. Terjadi pada hari Senin. Berdasarkan hadis Nabi di atas. Ya. Wa yaumun unzila alayya fihi. Hari Senin adalah hari di mana diturunkan wahyu pertama kali kepada diriku. Ini nas. Ya, dalil yang tegas yang menjelaskan bahwasannya turun wahyu pertama kepada Nabi pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Amma tahdidus syahri faqad ukhtulifa fihi. Adapun, ya, tentang bulannya, bulan apa, ya, turunnya wahyu tersebut, maka diikhtilafkan oleh para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau harinya enggak ada khilaf. Kenapa? Karena ada nasnya, ada dalilnya dengan tegas. Ya. Tapi bulannya, maka ada
perbedaan pendapat di antara para ulama. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, waqtulifa fi syahril mab'ats, dan diperselisihkan tentang bulan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, bulan apa beliau diutus? Faqila, ada yang mengatakan li thamanin madina min Rabi'il Awwal. Beliau diutus yakni sekitar 8 Rabiul Awwal. Ya, sekitar 8 Rabiul Awwal. Sanata ihda wa arba'ina min amil fil. Jadi pada tahun 41 dari tahun gajah. Ya. Tahun ke-41 dari tahun gajah. Wa hadza qaulul aktsarin, dan ini pendapat mayoritas para ulama bahwasanya Nabi diutus pada bulan Rabiul Awal tahun ke-41 dari tahun gajah. Ini pendapat mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Waqila, ada yang mengatakan bal kana dzalika fi Ramadan. Ada yang berpendapat bahwasannya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sebagai pertanda diangkatnya Nabi sebagai seorang nabi adalah pada bulan Ramadan. Turunnya wahyu yang pertama kali kepada Rasulullah adalah pada bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Wahtajja haula biqaulihi ta'ala. Para ulama yang berpendapat bahwasannya wahyu yang pertama kali turun pada bulan Ramadan, mereka berdalil di antaranya dengan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 tentang ayat-ayat puasa. Di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Qalu, mereka mengatakan, awal ma aqamahu Allah Ta'ala binubuwatihi anzala alaihi al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwasannya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya dengan kenabian adalah dengan menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang turun di awal wahyu adalah ayat-ayat pertama dari surat apa? Surat Al-Alaq. Dan itu bagian dari Al-Qur'anul Karim. Itu bagian dari Al-Qur'anul Karim. Maka ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasannya wahyu yang pertama kali turun itu ada pada bulan Ramadan. Wa hakal Baihaqi anna muddatar ru'ya kanat 6 ashur. Al-Imam Al-Baihaqi beliau menjelaskan bahwa rentang waktu antara mimpi dengan turunnya malaikat Jibril itu 6 bulan, 6 ashur. Tatkala Nabi mimpi, mendapatkan mimpi, kemudian turunnya malaikat Jibril di Gua Hira, itu rentan waktunya sekitar 6 bulan. Wa ala hadza fabtida'un nubuwati birru'ya waqa'a fi syahri maulidihi
wa huwa syahru Rabi'in al-awwal ba'da ikmalihi arba'ina sanatan wa wahyul yaqdhati fi Ramadhan. Ya. Ini cara Al-Imam Al-Baihaqi menjamak pendapat para ulama. Ya. Beliau sebutkan bahwasannya yakni rentan waktu antara mimpi Nabi dengan pertemuan beliau dengan malaikat Jibril itu 6 bulan. Ya. Jedanya 6 bulan. Maka dengan demikian permulaan wahyu berupa mimpi itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Setelah beliau genap berusia 40 tahun, ya. Adapun wahyu yaqdhah, wahyu yang sifatnya terjaga, ya, maka terjadi pada bulan Ramadan. Ya, dengan demikian, ya, maka bisa dijamakkan antara dua pendapat ulama tersebut. Ya, jadi wahyu itu pertama kali dalam mimpi. Dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Kemudian 6 bulan berikutnya barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, wahyu secara langsung tatkala Nabi terjaga, ya, maka terjadi pada bulan Ramadan. Ya, di hari apa? Di hari Senin. Ya, di hari Senin pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, ya. Poin tentang masalah bad'ul wahyi ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Faham ya? Ya, jadi wahyu tatkala malaikat Jibril bertemu dengan Nabi secara langsung, maka terjadi pada bulan Ramadan di hari Senin. Nah, wallahu a'lam. Sudah masuk Isya apa belum? Sudah masuk Isya? Baik. Kalau sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bahas poin tentang faidah-faidah dari bad'ul wahyi di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.